Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah jamaah Masjid Haji Ja'far Hanafiyah yang dimuliakan Allah, Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas satu topik yang jarang dibahas. Hukum perang dalam Islam. Sekarang di mana-mana perang. Sekarang Israel terus membantai rakyat Palestina. Padahal kalau semangat perang jihad ini muncul, negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Eropa seperti Arab Saudi, Timur Tengah, Yordania, Syria, Mesir, Afrika Utara, Albania, Eropa. Padahal mereka semuanya itu anti Israel. Albania anti Israel, Mesir anti Israel, termasuk Tunisia juga anti Israel. Tapi kenapa untuk membela rakyat Palestina itu susah sekali? Di Aceh dulu terjadi perang antara TNI dengan GAM. Sama-sama bilang Allahu Akbar. Yang mana yang syahid? Berapa banyak yang meninggal? Mungkin ribuan. Tapi sekarang orang-orang yang katanya berjuang untuk Islam sudah punya istri banyak, uang banyak, harta melimpah. Hoak mendung ya. Tidak ada tuh. Ya, bohong semua. Jadi enggak ngerti apa itu jihad sebenarnya. Tidak mengerti bagaimana hukum perang dalam Islam. Hamba Allah. Kita mulai dengan mengutip sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ughzu bismillah fi sabilillah." Berperanglah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah. Wa qatilu man kafara billah. Perangilah orang yang kufur kepada Allah, bukan orang yang salah. Apa kata Nabi tadi? Perangilah orang yang kufur kepada Allah, bukan sama-sama teriak Allahu Akbar. Ughzu, berperanglah kata Allah, kata Rasulullah. Wala tahulu, jangan melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas? Sekolah dibakar, rumah dibakar. Si Udin yang salah semua, yang namanya din-dinan babat semua, melampaui batas. Wala takdiru, jangan kamu lari dari peperangan. Jangan pula lari. Wala tumatsilu, jangan menyiksa, jangan mutilasi, jangan menyiksa. Nabi melarang ketika berperang menyiksa musuh, enggak boleh. Cincang-cincang enggak boleh. Makanya dulu ketika terjadi krisis Ambon, kalau ditemukan mayat, hancur mayat itu pasti mayat orang Islam. Tapi kalau ketemu mayat tertusuk satu atau dua, itu pasti mayat orang Kristen. Ini saya rekam. Apa? Tuh, wala tumatsilu kata Rasulullah, jangan kalian menyiksa. Wala taqtulul walida, jangan membunuh anak-anak, wa imra'ata, dan wanita.
Wal kabira, jangan membunuh juga kakek-kakek sepuh-sepuh. Wala ashabus sawami, dan juga jangan membunuh pemuka agama walaupun pemuka agama orang kafir. Misalnya enggak boleh kita membunuh pendeta, enggak boleh kita membunuh rahib Yahudi. Nah, coba etika adab berperang dalam Islam. Ini bukan hantam saja. Coba kita lihat dulu itu perang Aceh antara TNI dan gimana perang, hantam saja, bakar sana bakar sini, enggak peduli, rumah dibakar, apa salahnya rumah, sekolah apa salahnya sekolah. Takutnya yang pegang jihad fisabilillah Pak Edu, Nabi mengatakan laisa minna, bukan golonganku, man da'a ala ila asabiyah, bukan golonganku orang yang menyuruh kepada asabiyah, kepada kelompok-kelompok tertentu. Walaisa minna, bukan golonganku, man qatala ala asabiyah, orang yang berperang membela asabiyah, orang yang membunuh membela asabiyah. Walaisa minna, dan bukan golonganku, man mata ala asabiyah, orang yang mati membela asabiyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nah, ini kita enggak paham tentang etika hukum-hukum ini. Pokoknya asal perang aja. Dihasut sikit jadi teroris. Kita bom turis. Apa pasal kita bom turis? Makanya kita harus paham dulu hukum perang. Dalam Islam itu musuh itu harus jelas. Kafir itu terbagi dua. Kafir terbagi dua. Yang pertama disebut kafir harbi. Yang kedua disebut kafir dhimmi. Yang menjadi musuh umat Islam adalah kafir harbi, bukan kafir dhimmi. Apa beda kafir harbi dengan kafir dhimmi? Kalau kafir harbi, orang kafir yang menyerang mengganggu umat Islam. Kalau kafir dhimmi enggak, dia enggak mengganggu, hidup berdampingan dengan umat Islam seperti turis dan lain-lain. Dulu di masa Rasulullah mereka membayar jizyah sebagai perlindungan. Jadi yang menjadi musuh umat Islam dalam fikih jihad adalah kafir harbi, kafir yang menyerang umat Islam. Seperti kasus Ambon atau Palestina. Bukan yang sama-sama salat di masjid, habis perang sama-sama salat di masjid. Apa itu jihad boleh? Padahal hamba Allah Samuel Zomar bilang, ya kalau nggak salah Samuel Zomar namanya, dikatakan begini, kita jangan berperang dengan umat Islam karena umat Islam punya senjata yang sangat berbahaya katanya. Susah sekali ditaklukkan. Apa itu? Jihad. Kenapa jihad itu senjata yang sangat mematikan? Karena mereka berperang kepingin mati. Kalau kita kepingin berperang kepingin menang. Mana lebih kuat? Orang berperang kepingin mati dengan berperang kepingin menang. Kalau orang berperang kepingin menang, ketika dalam proses perangnya tanya plung, mundur. Tapi orang kalau berperang kepingin mati, nggak ada istilah mundur, memang tujuannya ingin mati. Maka kata Samuel Zomar, jangan berperang dengan umat Islam karena umat Islam itu punya senjata yang sangat canggih, yaitu jihad. Nah, ini jihad inilah yang mau dimatikan atas nama teroris, macam-macam, fundamentalisme, apalah istilahnya, untuk memberangus, untuk mengkerdilkan. Jadi orang takut sekarang sudah kalau bicara soal jihad. Cuman kata Samuel Zomar, untuk menghancurkan, mengalahkan Islam, harus kita ciptakan di tengah-tengah umat Islam satu generasi katanya yang terlepas hubungannya dengan Al-Quran. Ya. Bagaimana caranya? Suruh perempuan keluar rumah. Walaupun ini bukan kata Samuel Zomar. Jadi kalau sudah perempuan keluar rumah, anak-anak nggak ada lagi yang ngajar ngaji. Maka dimakailah isu gender. Suami pergi jam 8, pulang jam berapa? Jam 6. Perempuan juga pergi jam 8, pulang jam 6. Anak sama siapa? Disuruh ngaji, belajar ngaji. Akhirnya sudah lahirlah generasi yang lebih hafal lagu Michael Jackson daripada Juz Amma. Ya, lebih hafal apa lagi?
Generasi yang seperti itu mana diharapkan untuk berjihad. Dengan jihad mentong kamu yoyo, dengan kalon darah mentong kamu kokor. Padahal darah sendiri itu udah pingsan dia, tidak ada lagi. Makanya kata Nabi, kita ini akhirnya menjadi seperti buih. Kahusa'is saili. Kalian akan menjadi seperti buih di lautan. Kalau para sahabat bilang, apakah kami pada masa itu sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Ananu yawma idzin qalil ya Rasulullah. Bal antum yawma idzin katsir. Tidak, bahkan kalian pada masa itu jumlahnya banyak. Tapi apa yang terjadi? Wala yanzi'annallah min suduri aduwikum al mahabbata minkum. Apa? Allah cabut rasa takut musuh-musuh kalian terhadap kalian. Wala yanzi'annallah min suduri aduwikum al mahabbata minkum. Allah cabut rasa gentar dari dada musuh-musuh kalian terhadap kalian. Itu dia. Walayak difannallah fi qulubikum alwahana, dan Allah bangkitkan pada hati kalian penyakit alwahana. Kalau ya Rasulullah wa mal wahanu, ya Rasulullah apa itu penyakit wahan? Apa jawaban Nabi? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut matinya. Tadi orang berjihad kepingin mati, ini sudah takut mati, nggak ada lagi. Kalau saya seperti buih di lautan, nggak ada lagi umat Islam ini. Bisa dibeli. Umat Islam sekarang ini kadang-kadang bisa dibeli. Kasih uang, tak. Kasih uang sama Ustaz Irman 10 juta. Apa sogok-sogok? 10 juta, 50 juta. Mulai kecil suaranya. Apa sogok-sogok? 100 juga, 100 juta. Apa sogok-sogok? 500 juga. Enggak ada lagi suara saya. Udah batu-batu. Itu mental. Saya bukan mengatakan orang lain. Saya juga karena belum diuji saya. Belum datang orang ke saya. Ini Ustaz Irman janganlah keras-keras sekali. Yang Pak Moto kan tahu Moto. Ini itulah. Jadi hamba Allah. Jadi ada hukum dan etika kita berjihad. Jadi kata Nabi tadi, ukzu, berperanglah, wala tabulu, jangan melampaui batas. Wala takdiru, jangan lari dari peperangan. Wala tumassilu, jangan menyiksa. Wala taqtulu walida, jangan membunuh anak-anak, wal imra'ata, perempuan, wal kabira, kakek-kakek atau nenek-nenek. Wala ashabus suami, jangan membunuh pendeta. Coba kita lihat perang sekarang, mana ada kayak gitu? Kalau perang semua dibunuh rata semua, apa anak-anak, apa orang tua, apa perempuan diperkaos lagi, apa diperkaos, diperkosa lagi. Jadi perang jahiliyah namanya itu, perang jahiliyah, walaupun mengatasnamakan Islam. Kemudian bagi kita ada satu hal yang Nabi mengatakan, bahwa walaupun kita tidak berperang, tapi jika kita betul-betul bertakwa dan ikhlas, kita mendapat pahala syahid. Kita mendapat pahala syahid walaupun kita tidak berperang nih. Tapi jika kita betul-betul bertakwa, ikhlas dalam hidup ini, kita juga bisa mendapat pahala seperti pahala mati syahid. Tapi bukan sebesar orang yang berperang di jalan Allah. Apa saja kata Nabi? An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, asyuhada'u khamsatun. Syuhada itu ada 5. Syuhada, walaupun kita mungkin tidak berperang sungguh-sungguh,
Tapi kata Rasulullah, asyuhada'u khamsatun. Syuhada itu ada 5. Yang pertama kata Rasulullah, at-ta'unu. Apa at-ta'unu? Kalau dulu nenek-nenek kita kalau udah marah kali bilang bertahun kepak, bertahun kepak. Kalau udah marah kali, orang bertahun kepak. Apa tahun kepak? Tahun itu penyakit menular yang sangat berbahaya kayak COVID. Tahun terkenal sekali itu. Kalau udah kata tahun itu udah marah kali itu. Ada 2 kata orang tua kita dulu kalau udah marah. Pertama Yahudi. Kalau udah kata-kata Yahudi itu udah marah kali. Wah, kayak dari Yahudi ya, itu udah habis marahnya. Atau tahun kepak. Jadi kata Rasulullah, asyuhada'u khamsatun. Syuhada itu ada 5. Yang pertama at-ta'un. Apa ta'un tadi? Penyakit menular yang berbahaya seperti COVID, meninggal COVID. Wal mabtunun, sakit perut. Ya, sakit perut juga ternyata bisa mendapat pahala syahid. Bukan mendapat pahala syahid seperti orang berjihad di jalan Allah ya, pahala syahid. Apa tadi yang kedua? Sakit perut. Sakit perut. Contoh apa? MM itu apa? Master Management. Dia Master Management itu mati syahid. Muntah mencret apa? Yang ketiga wal ghariqu, mati tenggelam. Bahasa Aceh mati tenggelam kayak tsunami atau di laut mati tenggelam. Itu mendapat pahala syahid. Sudah berapa? Pertama tahun. Yang kedua mabtunun. Yang ketiga mati tenggelam. Yang keempat wasahibul hatmi, tertimpa bangunan kayak gempa. Tertimpa bangunan. Sedang misal pengajian kayak gini tiba-tiba gempa, tertimpa kita, kita selesai, meninggal dunia kita, mendapat pahala syahid. Yang terakhir wasyahidu fi sabilillah, syahid berperang di jalan Allah. Jadi menurut riwayat Abu Hurairah ini 5, tapi menurut riwayat Jabir bin Atiq itu ada 7. Ada 7. Dalam riwayat Jabir bin Atiq dikatakan bahwa asyuhada'u sam'atun siwa fi sabilillah. Syuhada itu ada sam'atun berapa? 7. Selain daripada berjihad di jalan Allah. Yang pertama al-ta'un syahidun. Kena penyakit ta'un itu syahid, sama kayak tadi. Yang kedua wal mabtunu syahidun. Kena penyakit perut, sakit perut, syahid. Wal ghariqu syahidun. Tenggelam, syahid. Wa sahibul hatmi, tertimpa bangunan, syahid. Dah 4. Wa sahibu dzati jambi, terkena penyakit lambung sebelah kanan, enggak pernah rasa. Itu syahid. Wa sahibul hariq, orang yang mati terbakar, syahid. Terbakar. Wal mar'atu tamutu bil jum'i syahidatun. Orang yang mati dalam keadaan hamil atau sedang melahirkan, syahid. Ada berapa? Ya udah, kita anggap 7 udah. 7. Kemudian dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ada juga keterangan begini. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela hartanya, maka dia juga syahid. Datang orang misalnya merampok mobil saya tinju dia, rupanya duluan masuk siking ke perut saya, mati saya, syahid. Man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela agamanya, maka dia syahid. Wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela
Man kutila duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela darahnya, artinya membela diri. Kita diserang, terus membela diri, rupanya salah jurus. Kagak nawai, kau ngerti ni? Kau tipu darah, maka syahid. Yang terakhir, man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela keluarganya, fahuwa syahid. Nah, jadi walaupun kita mungkin tidak bisa ikut perang ke Palestina dan sebagainya, insya-Allah kita juga akan mendapat pahala syahid. Ini selesai dan tidaknya tergantung keadaan di luar. Belum ada tanda. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya. Inilah yang membuat kita nggak enak tidur, inilah. Seolah-olah tahun itu kan mati tahun itu jelek kali kan. Itu tahun kepak. Ya. Karena orang tua-tua dulu itu fokusnya bukan kepada keutamaannya, tapi pada kengeriannya. Ngeri kali kalau udah kena tahun tu, ribuan orang mati. Makanya Nabi mengatakan kan, idza wajadtum at-ta'un, ya, jika kalian melihat ada penyakit ta'un, ya, fala tadkhuluha, maka jangan kamu masuk. Wa idza waqa'a wa antum biha fala takhruju minha. Jika kalian melihat ada penyakit taun di sebuah negeri, jangan coba-coba masuk. Dan jika kita sudah berada di situ, jangan keluar. Nah, itu dia. Jadi orang tua kita fokus kepada kengeriannya, bukan pada keutamaannya. Tapi bukan berarti setiap orang kena penyakit taun itu mati syahid. Enggak. Mungkin salat pun enggak ada apa yang mati syahid. Ini maksudnya orang yang bertakwa. Makanya para ulama mengatakan syahid itu ada 4. Pertama, syahid di dunia, syahid di akhirat. Siapa mereka? Apa tadi? Syahid di dunia, syahid di akhirat. Inilah orang yang berjuang di jalan Allah, berperang. Dia enggak perlu dimandikan dia. Disalatkan boleh, tidak disalatkan juga boleh. Dia dikuburkan dengan pakaian-pakaiannya. Itu syahid di dunia, syahid di akhirat. Yang kedua, syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat. Siapa? Orang yang berjuang juga, tapi dia bukan karena Allah, karena ingin menjadi superhero, ingin jadi pahlawan. Cuman nggak ada yang tahu, hanya dia dengan Allah. Dia tetap diperlakukan sebagaimana orang yang pertama tadi, tapi hakikatnya kembali kepada Allah. Jadi syahid di dunia, tidak syahid di akhirat. Yang ketiga, tidak syahid di dunia tapi syahid di akhirat. Inilah yang kita sebutkan tadi. Kena taun, tenggelam. Yang terakhir, tidak syahid di dunia, tidak syahid di akhirat. Ya kayak kita ini. Mati naik kolesterol, naik jantung. Ya silakan Pak, tadi ada tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hadis Ustaz, umat Islam itu jumlahnya banyak. Ya. Kemudian tapi seperti buih di lautan, hanya fungsi satu. Turun gede. Ya. Itu strategi kita tempuh untuk merubah pola itu seperti apa Ustaz? Apa mungkin hadis ini apa bisa terubah nanti ke arah kebaikan dengan pengetahuan dengan segala macam itu? Bagaimana Ustaz? Ya. Jadi kata sahabat, anahnu yauma idzin qalil, apakah kami pada masa itu jumlahnya sedikit? Tapi Nabi bahkan mengatakan bal antum yauma idzin katsir. Tidak, bahkan pada masa itu kalian jumlahnya banyak. Tapi karusa isaili, seperti buih di lautan.
Anahnu yauma idzin qalil. Apakah kami pada masa itu sedikit? Bal antum yauma idzin katsir. Tidak. Bahkan kalian pada masa itu jumlahnya sedikit. Tapi kenapa? Karena kena penyakit wahan tadi. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Nah, untuk menjawab pertanyaan Ustaz yang sangat membuat suasana menjadi hidup. Nah, suka bertanya Ustaz. Ya, bagaimana mengobati penyakit ini? Bagaimana mengobati penyakit wahan ini? Apa penyakit wahan tadi? Hubbud dunia, bagaimana jangan terlalu cinta kepada dunia. Ini kita lihat, belum cair-cair ini. Enggak bisa lihat perempuan mau kawin lagi ini. Ya kayak mana? Enggak bisa apa tadi sikit-sikit dah kepala, muka udah seperti mayat sebelum jadi mayat. Ya kita takut nanti. Ya enggak ada artinya, kita akhirnya dibeli sama orang. Ya, sudah ini. Kan kawin lagi itu perintah agama Ustaz. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah datang. Ya.